Shalom Bapak Ibu, kekasih Kristus. Puji Tuhan, kita ada lagi di sore hari ini. Terima kasih untuk Pastor Luther yang memberikan kepercayaan untuk saya berbagi dengan Bapak Ibu di sore hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Darah Yesus tutup bungkus kami semua oleh bilur-bilur Tuhan. Kami yang datang dari berbagai daerah, kami yang datang dengan berbagai persoalan kehidupan kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami bersyukur karena Roh Kuduslah yang menjadi wasit di dalam hidup kami, yang mengarahkan kami, bahkan Engkau melatih kami dalam setiap pertandingan iman yang diwajibkan. Malam hari ini, aku akan menyampaikan apa yang Roh Kudus taruh di dalamku. Urapi aku secara khusus, biarlah roh pengajaran ada di dalamku. Hikmat dan kemampuan ilahi ada padaku. Bahkan semua saudara yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, pengurapan Tuhan khusus turun atas mereka. Dan mereka tidak pernah sama lagi di hari ini dengan hari yang kemarin. Tuhan, aku terbatas dalam banyak hal, tapi Engkau tidak terbatas. Ini waktumu bergerak bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita ada lagi malam hari ini. Semua dalam keadaan yang pasti proteksi Tuhan sempurna. Katakan amin. Nah, tema saya hari ini sebenarnya kemarin waktu saya dihubungi, saya dalam perjalanan ke pasar Bapak Ibu, dan saya juga, Tuhan, Roh Kudus, apa yang harus saya bagi di sini. Dan ini satu tema yang saya juga, dan malam ini saya mau berbagi, yaitu masukilah arena dan menangkan pertandingan. Ya, keren ya. Masukilah arena dan menangkan pertandingan. Bacaan kita malam hari ini dari Pertama Korintus pasal 9. Bapak Ibu, kita lihat bacaan ini dan kita mau baca ya. Kita baca. Di dalam mulai dari ayat 24, saya akan baca di sini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, sebenarnya judul dari Pertama Korintus 9 ini hak dan kewajiban rasul ya. Dan nanti kita lihat bagaimana Paulus di dalam memberitakan Injil, apa saja yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Nah, tapi malam hari ini saya mau bilang begini, bahwa semua orang berkata bahwa dunia ini adalah arena pertandingan. Ya, waktu saudara dan saya bisa lahir ke bumi itu pun kita sudah melalui satu proses 9 bulan dalam kandungan ibu kita. Benar ya? Jadi kita ini adalah orang-orang benih-benih yang unggul. Pada waktu keluar ke bumi, kita semua tidak ada yang tertawa, tapi semua dalam keadaan menangis. Kita masuk dalam sebuah arena yang baru, dan itu yang disebut dengan arena pertandingan. Sampai kapan berakhirnya? Sepanjang hidup saudara dan saya. Mengapa harus masuk arena? Kan kita sudah ada dalam arena. Mengapa kita harus masuk lagi? Dan mengapa kita harus menang, Bapak Ibu? Nah, yang pertama, kalau orang-orang dunia ikut dalam pertandingan, misalnya tinju atau lari atau sepak bola, untuk memperoleh mahkota yang fana.
benar ya. Tapi mereka berlatih sedemikian rupa. Seperti itulah saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya. Nah, ada 3 hal yang saya mau bilang mengapa kita harus masuk arena. Yang pertama, karena ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Mahkotanya adalah mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan atau sukacita, ada mahkota kebenaran, dan ada mahkota abadi. Nah, mahkota kemegahan atau mahkota sukacita itu bagi mereka, bagi saudara dan saya yang membawa jiwa, yang memenangkan orang-orang, yang mengajak, yang menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain sehingga mereka juga diselamatkan. Nah, itu mahkota kemegahan atau mahkota sukacita yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Dan semua mahkota ini kita akan bisa dapat. 2 Timotius 2 ayat 5 bilang begini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut aturan. Jadi kita tidak bisa diam-diam terus dapat mahkota. Tidak mungkin kita diam-diam terus dapat juara 1, dapat uang, dapat piala. Harus melalui yang namanya pertandingan. Katakan amin. Nah, yang kedua, mengapa harus masuk arena? Karena ada batas waktu kita hidup di dunia ini. Sama dengan sebuah pertandingan, sepak bola itu waktunya berapa lama ya? Tinju itu berapa lama dia harus bertinju? Setiap 3 menit, dia harus istirahat 1 menit. Jadi semua ada waktunya. Berlari ada waktunya. Pada waktu saudara dan saya ada di bumi ini, ada batas waktu untuk kehidupan saudara dan saya. Ya, makanya di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini biasa kita dengar di mana? Pada waktu ada orang meninggal. Benar ya? Selalu kita lihat ucapan ini. Dia telah mengakhiri pertandingan. Dia telah mencapai garis akhir. Ya, jadi hidup kita ini ada batas waktunya. Dan yang ketiga, kenapa kita harus masuk arena? Dan mengapa kita harus menang? Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Bersyukurlah bila kita ikut dalam pertandingan. Wow, saya pengen tepuk tangan dulu nih, saya baru ngerti nih. Jadi ternyata hidup ini anugerah, kita harus bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk ikut bertanding. Nah, banyak kali kita ini cuma latihan, tapi nggak pernah bertanding. Ya. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita harus masuk dalam arena pertandingan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya bicara masuki arena pertandingan, artinya gini, kita sudah selesai dengan latihannya. Pada waktu seseorang masuk arena untuk bertanding, dia sudah latihan sedemikian rupa. Dan malam ini saya mau kasih contoh sebagai seorang petinju, ya. Nah, saya mau kasih contoh nih seorang petinju, bagaimana dia masuk ke arena pertandingan dan dia menangkan pertandingan itu. Nah, Bapak Ibu, tadi di dalam 1 Korintus 9 ayat 26, aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Artinya ada cara, ada strateginya. Dan malam hari ini saya mau bagi tentang bagaimana seorang petinju yang naik ke arena pertandingan. Ya, Bapak Ibu, kita lihat, saya mau kasih contoh Mike Tyson dengan Holyfield. Ya, nah, bagaimana mereka bertanding? Dan kalau saya baca sedikit tentang Holyfield ini, Evander Holyfield ini dia lahir tahun 62. Dia adalah petinju profesional dari Amerika Serikat. Dia juara dunia dalam beberapa dalam 3 dekade, yaitu di tahun 80-an, 90-an dan 2000-an ya. Nah, jadi dia ini seorang petinju kelas berat dan bagaimana dia harus bisa memenangkan. Kita pernah saksikan
ketika dia bertanding melawan Mike Tyson. Kita tahu Mike Tyson itu juga petinju kelas berat yang tidak terkalahkan waktu itu. Dan kita lihat waktu dia naik panggung pada waktu itu ada satu tulisan yang ada di kostumnya ya, yang dia tulis bahwa dia tulis segala perkara, Bapak Ibu ingat kan cerita ini? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Dan kita lihat bagaimana dia mengalahkan Mike Tyson pada waktu itu. Dan saya percaya dia sudah melewati latihan yang luar biasa, termasuk dia juga pasti sangat mengandalkan Tuhan, sehingga dia bisa naik dengan satu ayat firman Tuhan yang menurut saya sesuatu yang sangat berani dan spektakuler, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau bicara masuki arena pertandingan, artinya saya ulangi, mereka yang sudah siap untuk fight, untuk tempur, untuk bertanding. Tidak ada latihan-latihan lagi. Ini sudah siap naik panggung. Nah, pada waktu seorang Holyfield masuk ke arena pertandingan, coba kita bisa bayangkan sebentar ya. Waktu dia masuk, dia diikuti dengan keluarganya, dia diantar oleh timnya, teman-temannya, pelatihnya, benar nggak sih? Mungkin satu kotanya yang ikut mengantar dia. Semua orang hadir di gelanggang stadion yang besar itu. Untuk apa? Memberikan support. Ya, karena teman saya, keluarga saya, ini orang dari negara saya akan naik untuk bertanding. Dan semua orang memberikan support kepadanya. Pada waktu dia naik di gelanggang pertandingan, di sana ada ring, Bapak Ibu. Benar ya? Ring itu batasan kepada seorang petinju. Jadi dia tidak boleh keluar dari ring itu. Jadi dalam sebuah pertandingan ada batasan-batasan. Ada ring-ring yang ditaruh sehingga kita harus tetap berjuang, berlomba di dalam arena yang memang sudah ditetapkan. Bahkan kalau saya lihat ringnya itu semua ada ukurannya. Misalnya sedikit ya saya bagi nih. Kalau untuk profesional itu ukuran 5-7 meter. Kalau ukuran amatir 4-6 meter panjang dan lebarnya. Tingginya itu 1,5 meter. Nah, jadi pada waktu dia masuk ke dalam ring berarti dia siap untuk fight dan dia harus siap untuk menang atau kalah. Dia siap untuk meng-KO-kan lawannya atau dia sendiri yang KO. Nah, jadi pada waktu dia sudah masuk dalam ring, kita lihat di sana ada siapa? Ada wasit, Bapak Ibu. Wasit ini yang mengawasi jalannya pertandingan. Benar? Dan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, wasit kita itu sebenarnya Tuhan Yesus sendiri. Dia wasit yang dia akan bilang begini, Prit, stop. Dia tahu kita harus berhenti. Prit, fight. Nah, itu wasit yang punya tugas untuk mengarahkan. Stop, ayo bertanding lagi. Stop, bertanding lagi. Nah, itu wasit. Kemudian ada tim kita yang membantu. Ketika kita berdarah-darah, ada benjolan di mana-mana. Benar nggak sih? Tim kita, teman kita, grup kita yang bersihkan darah kita. Benar ya? Dia yang kasih air untuk kita minum. Dia yang taruh krem di benjolan-benjolan di wajah kita. Nah, dia itu siapa? Tim kita itu. Dia itu saudara-saudara seiman kita. Dia itu hamba-hamba Tuhan. Dia itu para pendoa. Orang-orang yang selalu mendukung saudara dan saya ketika kita ada dalam sebuah pertandingan. Benar? Dan di dalam stadion yang besar itu ada penonton yang selalu memberikan support. Itu adalah saksi-saksi iman. Makanya kita ini punya banyak saksi iman, baikkan awan yang ada di alam semesta ini, ya. Jadi kita pada waktu kita bertanding, kita punya saksi-saksi mata yang melihat bagaimana kita bertanding dengan benar. Kemudian ada piala, ada mahkota, ada uang yang disediakan bagi seorang yang masuk ke arena pertandingan. Katakan amin, Bapak Ibu. Jadi pada waktu seorang Holyfield dan Mike Tyson sudah berada di dalam ring, ketika saudara dan saya masuk dalam arena pertandingan yang diwajibkan bagi kita, saudara, waktu saya berdoa saya lihat ini. Pada waktu saya ada di arena,
yang ada di hadapan saya bukan teman bermain, tapi dia adalah musuh yang harus saya kalahkan. Amin. Pada waktu saudara ada dalam arena, tidak ada cerita lain. Tembak kasih mati, pukul kasih jatuh, atau saya yang dibunuh, atau saya yang dipukul sampai KO. Tidak ada pilihan. Jadi kalau sampai sudah masuk arena, ingat kita sedang berhadapan dengan musuh kita, lawan kita. Walaupun dia itu mungkin teman baik kita. Tapi yang namanya bertanding harus maju Bapak Ibu. Harus menangkan pertandingan itu. Amin. Bapak Ibu. Dan ada banyak larangan di dalam sebuah pertandingan. Kita juga punya rambu-rambu ya. Ada firman Tuhan yang mengatur kita bagaimana cara kita berperang ya. Bagaimana cara kita bertinju, ada aturan-aturan di dalam dunia olahraga tinju. Misalnya ada aturan tidak boleh memukul dari belakang kepala, ya, tidak boleh pukul dari tenggorokan, tidak boleh pukul dari ulu hati, tidak boleh pukul dari alat vital misalnya ya. Nah, ini adalah rambu-rambu yang harus kita taati. Sama dengan kita. Dalam pertandingan iman ada rambu-rambu yang juga kita harus taati. Kalau tidak, poinnya akan berkurang Bapak Ibu. Ya, itu tugas Yuri. Ketika kita pukul di belakang kepala, poin berkurang, poin berkurang, poin berkurang. Jadi bertanding di dalam aturan-aturan yang diwajibkan. Jadi tidak sembarangan memukul atau tidak sembarangan bertinju atau tidak sembarangan berlari. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya ingin bertanya, Bapak Ibu dan saya ini sedang ada di arena pertandingan yang mana? Ya, Bapak Ibu ini sedang memperjuangkan apa saat ini untuk dimenangkan? Siapa musuh Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kalahkan? Ya, semua orang pasti punya jawaban yang berbeda karena masalah saya berbeda, musuh saya berbeda, betul ya? Tapi saya percaya semua kita yang ada malam hari ini, yang sedang melihat atau sedang menyaksikan acara ini, ingat bahwa kita semua sedang ada di dalam arena pertandingan. Amin. Dan ingat sekali lagi, jangan lupa ini, pada waktu di arena, kalah atau menang, pukul atau dipukul, KO atau tetap berdiri. Jadi tidak ada toleransi. Pokoknya saya harus memenangkan pertandingan ini, tapi dengan aturan main. Karena kalau aturan dilanggar juga, kita didiskualifikasi. Ya, memotong nilai kita. Yang tadinya harus dapat 10, jadinya cuma 7. Karena apa? Langgar aturan main. Jadi semua ada dengan aturannya. Bapak, Ibu, Saudara, siapa musuh Anda hari-hari ini? Siapa musuh orang percaya? Bapak Ibu bisa tulis di situ siapa musuh Anda. Bisa tulis di komentar siapa musuh saya. Nah, ingat musuh kita bukan saudara-saudara kita. Ya, musuh kita bukan kakak kita, adik kita, teman kantor kita, tetangga kita. Itu bukan musuh kita. Tapi musuh kita yang pertama menurut saya adalah diri kita sendiri. Benar nggak sih? Untuk keluar dari satu kehidupan kedagingan yang bertahun-tahun nempel, itu sulit banget. Betul ya? Untuk seorang yang dia berlatih sampai dia bisa masuk arena, itu berat badan yang tadinya 70 kilo, dia harus kasih turun mungkin 60 kilo. Yang tadinya dia berlari cuma 500 meter, dia harus lari mungkin 1000 meter. Karena apa? Harus standar bodinya, standar ukuran untuk bertanding juga harus ada. Nah, Bapak Ibu, kita ini punya musuh. Sebenarnya yang pertama itu diri kita sendiri. Jangan suka kasih salah orang, jangan suka juga menyalahkan setan. Apa-apa setan, apa-apa setan. Belum tentu. Karena bisa juga itu datang dari diri kita sendiri. Ya, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ada banyak manusia daging yang masih bertengger di dalam hidup saudara dan saya. Benar nggak sih? Ada percabulan. Ada hidup dalam penyembahan berhala.
sihir, benar gak? Ada yang masih dengki dengan sesamanya, iri hati, betul? Pesta pora, kemabukan, perselisihan, banyak sekali Bapak Ibu. Kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah. Ini ada di mana? Di dalam diri kita sendiri. Ini yang dimaksud dengan manusia daging. Yang memang kita harus kalahkan. Yang harus kita matikan. Amin Bapak Ibu. Nah, saya dalam beberapa hari ini saya ada mendoakan beberapa orang, beberapa teman. Dan saya dapatkan ada orang-orang percaya, orang-orang yang bilang juga sudah lahir baru, tapi masih percaya pergi ke dukun-dukun. Masih ada bergereja bersama, berdoa bersama, tapi masih pergi ke sana. Kenapa? Karena menurut mereka, percaya Tuhan itu terlalu lama. Tunggu Tuhan jawab tuh lama sekali. Sementara kalau pergi ke dukun, itu cepat sekali, langsung dijawab. Bisa begitu ya? Saya enggak tahu ya pengalaman ini. Ada Bapak Ibu yang punya pengalaman pergi ke dukun, 1 hari minta sembuh, langsung sembuh? Ada ya? Ada, tapi mungkin ada syarat-syaratnya banyak. Tapi yang saya lihat, bahwa justru mereka pergi ke dukun-dukun ini, masalahnya tambah bertubi-tubi. Ya, jadi kultisme itu juga bagian-bagian dari kedagingan, manusia daging. Masih pergi percaya kepada orang-orang pintar, masih percaya kepada jimat-jimat, masih pergi bicara di kubur-kubur, masih panggil arwah-arwah orang mati. Nah ini masih ada di dalam diri kita. Nah ini harus kita lepaskan, harus kita tinggalkan Bapak Ibu. Yang berikut manusia daging ini termasuk di dalamnya kalau kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes 2 ayat 15 bilang begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Jadi musuh kita yang pertama adalah bersumber dari diri kita sendiri. Masih melakukan kedagingan yang tadi dan juga masih mencintai dunia dengan segala keindahannya. Ada di sini Bapak Ibu? Ada di sini yang masih mencintai dunia dan segala keinginannya? Saya yakin masih ada ya. Tapi saya percaya kita semua sedang berjuang. Kita semua sedang masuk arena. Kita semua sedang berlatih supaya semua hal-hal yang nempel ini, yang tadinya suka marah, yang tadinya suka pergi ke dukun, stop sudah. Stop, cukup. Mari andalkan Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan hawa nafsu yang begitu menghalangi. Jadi musuh kita harus hati-hati dengan diri kita sendiri. Perkataan-perkataan negatif juga terhadap diri kita, itu juga musuh loh Bapak Ibu. Contoh, kalau kita sering bilang ini, aduh saya nih kayaknya sakit parah, aduh anak saya ini pembawa sial, aduh saya mengalami, ini perkataan-perkataan, atau saya mengeluarkan kata-kata yang negatif terhadap anak-anak atau suami terhadap keluarga, ini juga bentuk dari musuh dari dalam diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa apa yang kita katakan itu yang akan kita tuai, itu yang akan terjadi. Jadi Bapak Ibu, mari melatih diri kita untuk tetap juga memperkatakan hal-hal yang positif. Maka semua yang positif itu akan datang kepada kita semua. Amin Bapak Ibu. Dan musuh kita yang kedua saya cuma kasih 2 saja, yaitu iblis, ya, setan, si jahat. Dikatakan juga dia adalah pencuri. Dia juga adalah bapa segala pendusta. Benar ya? Nah, 1 Petrus 5 ayat 8-9 berkata, sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum,
dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu menanggung penderitaan yang sama. Jadi semua kita ada di dalam gelanggang yang sama. Semua orang sedang mengalami yang namanya pertandingan iman yang diwajibkan. Amin Bapak Ibu. Dan kita harus sadar bahwa musuh kita itu dia berjalan bagaikan singa. Tapi dia cuma mengaum kan, dia tidak terkam. Benar gak sih? Dia cuma mengaum-ngaum, dia mencari. Tapi kalau ada peluang yang terbuka, maka dia tangkap kita habis. Dia telan hidup-hidup Bapak Ibu. Jadi jangan buka kesempatan. Amin. Kita harus selalu berdoa. Tutup semua celah. Kalau ada pintu-pintu yang terbuka yang itu salah, pintu-pintu negatif, pintu-pintu okkultisme tadi, pintu-pintu kata-kata negatif, stop. Jangan buka lagi. Tutup. Minta darah Yesus tutup semuanya. Supaya kita mengalami kemenangan dan kemenangan. Nah, Efesus 6 ayat 12 bilang, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi saudara tidak berjuang melawan kakaknya, adiknya, saudaranya, tetangganya. Tapi melawan siapa? Pemerintah. Melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, iblis itu kerjanya hanya untuk mencuri. Mencuri apa? Mencuri damai sejahtera. Mencuri ketenangan, benar gak? Mencuri sukacita kita, mencuri kesehatan kita, mencuri keuangan. Dia mencuri, bukan saja mencuri, tapi dia juga membunuh dan membinasakan. Benar. Pada waktu kita sakit misalnya, atau ada dalam masalah, ya, kita mulai kehilangan damai. Kita mulai kehilangan sukacita. Lama-lama yang tadinya suka beribadah, sudah tidak suka lagi. Yang tadinya suka berdoa, lama-lama mundur. Tidak suka berdoa, tidak suka lagi. Bapak Ibu, ingat musuh kita itu, dia tidak hanya sampai di mencuri damai sejahtera. Tapi dia berusaha sampai bisa membunuh kita dan membinasakan. Tapi aku datang, Tuhan Yesus bilang, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Yohanes 10 ayat 10. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan saudara dan saya sebagai orang Kristen adalah suatu pertandingan dari awal sampai akhir. Ya, pertandingan yang terus menerus. Ya, jadi jangan cuma ikut latihan saja, tapi naik panggung, masuk arena, jangan lari. Kadang-kadang walaupun kita sudah latihan, tapi waktu naik ke panggung kadang-kadang duk. Benar nggak? Jantung berpukul lebih kencang, benar ya? Ada rasa takut. Saya juga kadang-kadang sudah latihan, misalnya bawa acara di satu event begitu, sudah latihan begitu luar biasa, sudah mungkin sering juga. Tapi setiap kali naik pasti ada rasa was-was, ada rasa ketakutan tersendiri. Tetapi saya mau bilang begini, peperangan yang kita alami dalam hidup kita tidak sendiri. Tapi tergantung, kalau saudara dan saya melibatkan Tuhan, maka Tuhan bisa juga berperang untuk saudara dan saya. Ada banyak kisah-kisah dalam Alkitab, bagaimana mereka bertanding atau berperang. Bukan mereka, tapi Tuhan yang berperang. Mereka hanya bersuka cita. Mereka hanya tiba-tiba menerima kemenangan. Benar ya? Wow. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Saya meminta Kakak Lydia untuk memutar satu video singkat. Bagaimana kalau kita masuk di dalam sebuah arena pertandingan. Dan nanti sebentar saya akan mengakhiri ini dengan bagaimana supaya kita menang dalam setiap pertandingan yang diwajibkan. Silakan Kakak Lydia. Nah, Bapak Ibu pasti juga sudah nonton video ini, tapi mari kita lihat lagi videonya. Jadi kita akan, ya, oke.
Bisa lihat ya Bapak Ibu. Criticized for not stopping the Ruelas Garcia fight last year in which Garcia died. We'll see if he's overly cautious. And as expected, Mike Tyson comes out fast. As soon as he hit him, he got his attention. Bagaimana mereka bertanding? He's so strong, it's unbelievable. Kita harus pukul, kita harus lawan Bapak Ibu. How will Holyfield Wasit punya tugas. Kasih tahu. It's a straight Fight right lagi. by Tyson. Tyson there with a left uppercut. The crowd behind Holyfield. Evander settling this down to more of what he wants, a sort of boxing match rather than just these big slugging. Holyfield comes back with a left hook. Holyfield with a combination to Tyson's head. You know what? There you saw Evander Holyfield throw a nice body shot. Holyfield's coming close a lot. We've been wondering. Oh, a straight right hand by Tyson that landed. As we head for the bell. They continue to go after the bell. He can't fight inside with Mike. I don't think anybody can. Holyfield taking to the body with a right uppercut. Vicious left hook there by Tyson, but it was warded off nicely by Holyfield. That left hook missed by Holyfield. He spins Tyson around. Tyson against the ropes. I'll tell you what, the crowd thought that Mike was hurt. This might be a good shot. Beautifully. Holyfield. Got him ahead by 3. And meaning that if you won every round, you can only get a draw. Tyson missing and Holyfield countering with a right uppercut. First real signs of weariness on Holyfield. First real. Oke. Jadi Combination. videonya akan selesai, videonya akan berakhir dengan kemenangan di pihak Holyfield pada waktu itu, ya. Oke. Bapak Ibu, jadi itu hanya sedikit yang kita bisa lihat bahwa untuk masuk dalam arena kita harus bertanding seperti itu. Nggak ada kata menyerah. Fight, kita harus lawan. Ada musuh, ada masalah-masalah dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bisa tenang. Tapi ada hal-hal di mana kita harus berdiri dan kita harus tenang, diam. Kita harus fight dan kita harus keluar sebagai pemenang. Nah, dengan cepat saya akan bagi ini. Bagaimana untuk menang? Yang pertama, percaya sesungguhnya. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya Tuhan sungguh-sungguh. Ini saya pernah sampaikan pada waktu saya berbicara tentang rahasia sebagai pemenang. Percaya sudah. Pada waktu kita ada masalah, ingat Tuhan. Dia menciptakan langit dan bumi seorang diri. Tidak ada yang membantu dia. Dia yang taruh semua benda-benda penerang di langit. Dia melakukannya seorang diri. Dia yang membuat ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Ini Tuhan kita yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dan dia bilang ini, taklukkan bumi. Itu Tuhan kita. Dia itu Elohim, Adonai kita. Percaya 100%. Itu harga mati. Tidak boleh lari apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Hari-hari ini ada banyak masalah, kesulitan-kesulitan hidup. Banyak orang yang akhirnya tinggalkan Tuhan. Tadinya percaya, sekarang tinggalkan Tuhan. Sebaliknya, ada orang-orang yang tadinya tidak percaya. Sekarang justru memberitakan Injil. Amin. Yang kedua, percaya pada firman-Nya. Apa yang Tuhan bilang, jangan khawatir, ya sudah jangan khawatir. Tuhan bilang masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Percaya saja kepada firman-Nya. Bagaimana percaya pada firman-Nya? Ya setiap hari, setiap waktu terhubung dengan Alkitab. Dan yang ketiga, percaya kepada diri kita sendiri. Self-confidence, itu juga harus terjadi. Siapa kita ini? Yang pasti, kita ini adalah anak Allah. Ada banyak ayat tentang kita, ya. Kita ini adalah ciptaan baru. Kita ini adalah anak-anak yang dibenarkan. Kita ini warga kerajaan surga. Kita ini imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan. Kita ini orang merdeka. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaannya. Amin Bapak Ibu. Kita ini adalah sahabat Yesus Kristus. Kita dikuduskan dan dipisahkan bagi Allah. 1 Korintus 1 ayat 2, Efesus 1 ayat 1.
Kita diampuni, Efesus 1 ayat 7. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, Efesus 1 ayat 13. Kita adalah bait Roh Kudus, tempat tinggal Allah, 1 Korintus 3 ayat 16. Kita adalah umat pemenang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan akhiri ini. Yang keempat, bagaimana untuk menang? Harus sering ikut pertandingan. Masuk arena, Bapak, Ibu. Kalau cuma latihan-latihan saja, kita tidak pernah tahu kapasitas kita sampai di mana. Jadi kalau ada masalah yang datang, ada tekanan-tekanan kehidupan, saudara ingat siapa musuhnya. Amin. Dan tetap bertanding. Kalahkan atau lari. Kita bukan penonton. Kita semua adalah orang-orang yang ikut dalam bertanding. Amin, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah kita harus memberitakan Injil. Nah, di dalam bacaan kita tadi, kita lihat di dalam pertama Korintus 9 tadi dikatakan, Paulus bilang bagaimana dia sebagai rasul dalam memberitakan Injil. Dia melatih tubuhnya dan menguasainya. Sama seperti seorang olahragawan, sama dengan seperti seorang petinju tadi. Dia masuk untuk bertanding. Jadi ternyata untuk memberitakan Injil, Injil itu apa sih? Injil itu kan kekuatan Tuhan. Injil itu berbicara tentang kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, sampai dengan kedatangannya. Benar? Jadi pada waktu saudara dan saya beritakan Injil, bukan semua harus jadi pendeta. Tetapi apa yang kita alami dari Tuhan, kemenangan apa yang saudara raih, itu adalah sesuatu yang perlu kita ceritakan kepada orang lain. Sehingga orang lain juga mengalami keselamatan. Bapak Ibu, pergilah, jadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Kadang-kadang mau bicara dengan orang yang tidak seiman, kita sudah ketakutan duluan. Ada di sini? Ada Bapak Ibu di sini? Bisa tulis di sini? Siapa yang kalau bertemu dengan saudara yang tidak seiman mau bicara Tuhan setakut luar biasa? Ada? Ada Bapak Ibu. Padahal Tuhan bilang apa? Segala kuasa di bumi dan di surga Tuhan kasih. Tapi kita pempanaku luar biasa Bapak Ibu. Tidak tahu ini takut apa. Takut setan atau takut diri sendiri. Ya kan? Jadi jangan pernah takut. Kalau saya bicara ini juga saya harus waspada nih ya. Tapi saya percaya darah Yesus memeteraikan saudara dan saya. Kita harus terus berani untuk bertanding seperti Holyfield tadi, untuk memenangkan pertandingannya. Seperti itulah kita masuk arena untuk memberitakan Injil. Siap untuk ditolak, biasa. Tapi bicara dulu, gitu. Siapa tahu dia lagi butuh doa Anda. Benar gak? Oke, jadi Bapak Ibu, Tuhan sudah kasih kuasa untuk kita yang menerima dia. Amin. Pergi, jangan takut, jangan malu hati, jangan segan, karena kalau besok orang itu sudah tidak ada dan mati dalam kesalahannya, kita juga bertanggung jawab. Oke? Jadi mulai saja dari Yerusalem, mungkin itu saudara Anda, keluarga Anda, beritakan sesuatu, ceritakan, doakan mereka, sehingga mereka juga diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara dan saya, selamat bertanding dalam pertandingan iman yang diwajibkan, dan rebutlah kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Terima kasih Pak Luther, kami kembalikan.